kami sebagai dosen juga di sini mahasiswa untuk mengetahui keberagaman agama, Tuan Guru. Jadi kita tahu di Indonesia ini banyaknya ragam-ragam agama. Bagaimana tanggapan Tuan Guru terhadap kasus intoleransi yang ada di Indonesia ini sebagai bahan refleksi? Puncak spiritualitas itu kan kemanusiaan. Jangan ingin dekat ke Tuhan, kau sakiti orang lain. Sangat berterima kasih kepada Tuan Guru yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengambil nilai-nilai kebangsaan, mengambil nilai yang moderat, yang mungkin dan pasti kedepannya akan dibawa oleh mahasiswa kita ke daerahnya masing-masing untuk disebarluaskan. Dalam pandangan sufi itu, kalau orang membersihkan hatinya, sehingga dalam hatinya itu tidak ada lagi tempat untuk tersedia ruang-ruang dendam, ruang-ruang kebencian, ruang-ruang intoleransi. Nama saya Iswari Komalasari dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suatu kebanggaan saya di sini sampai sini, soalnya di sana ada Tuan Guru Bajang dan di sini ada Tuan Guru Batam. Nama saya Fikra Hanifah Lesmana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Sebuah kebanggaan ya, saya bisa datang di tempat ini bertemu dengan Tuan Guru. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau dapat saya amalkan dan saya sebarkan kepada teman-teman saya di Jakarta nanti. Orang kalau dekat ke Tuhan masih ada dalam dirinya kebencian terhadap manusia, apalagi karena berbeda agama, maka dalam tradisi kita di sini itu dipastikan nggak dekat ke Tuhan, pasti dekat ke hati. Saya salah satu mahasiswa pertukaran pelajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suatu kebanggaan saya bisa sampai ke pesantren ini, bertemu dengan Tuan Guru yang mengajarkan kami, memberitahukan kami terkait nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai toleransi yang sangat luar biasa, dan semoga kami sampai kembali ke Provinsi Nusa Tenggara Timur saya bisa menyebarkan nilai-nilai tersebut. Di sini orang Islam yang beragama Islam bisa menjadikan keragaman, kemajemukan atau Islam yang dianutnya tidak menjadi sekat untuk terjadinya perbedaan dalam membangun daerahnya. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya. Nama saya Syamsia dari Universitas Muhammadiyah Senjai, tepatnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas jamuan dari Tuan Guru, sehingga kami dapat mempelajari bagaimana nilai-nilai keislaman. Kenalkan, nama saya Yuski Ripaldo Payuk. Saya dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuan Guru atas ajaran-ajaran yang telah diberikan. Saya Muqtadeh Matiar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat. Itu kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk bertemu Tuan Guru dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana moderasi beragama dan akan disebarkan di lingkungan saya sendiri. Menempuh jalan Tuhan. Konsentrasinya tazkiyatun nafs, pembersihan hati, qalbu. Instrumennya zikir. Zikir artinya metodenya zikir. Jadi mengingat Tuhan, karena dalam tradisi sufi napas yang selalu melafazkan nama-nama Tuhan itu akan membawa diri kita naik kepada puncak spiritualitas. Sebaliknya, hati atau napas yang alpa, yang absen atas nama-nama Tuhan, itu dianggap terjebak atau terjerembab jatuh. Jadi konsentrasi di sini amalannya selain sholat 5 waktu, pengajian kitab,
Tapi suluk tadi itu kontemplasi, tadabbur, merenung, zikir itu digabung. Kalau bahasa Al-Quran itu tafakkaruh. Jadi orang yang mengintegrasikan antara pikiran dengan qalbunya, sehingga kesadarannya dekat dengan Tuhan. Kesadaran itu kan ada dua. Dia dekat secara fisik, tapi jauh secara kesadaran. Ada orang jauh secara fisik, tapi dekat secara kesadaran. Jadi suluk tadi itu konsentrasinya tazkiyatun nafs, membersihkan hati dengan metode zikir, sehingga dengan hati yang terus berzikir, kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan wazkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun, atau ada ayat lain ala bizikrillah tatma'innul qulub. Artinya orang yang selalu mengingat Tuhannya, dia akan memperoleh kebahagiaan, kemenangan, dan hanya dengan mengingat Tuhanlah hatimu tenteram. Saya kira di Alkitab atau kitab-kitab lain juga punya makna yang sama. Orang yang mengingat Tuhannya, hatinya akan tenteram. Jadi itulah yang dikerjakan di sini, bisa 10 hari, bisa 20 hari, 40 hari. Kadang yang kemarin bisa dari Jawa, dari Makassar, dari Aceh, dari Jakarta, ada Sedempuan. Itu banyak yang kemarin. Salah satu fungsi pondok ini pensucian jiwa. Yang kedua, ternyata Tuhan menjamin, memberikan selain ketenangan, ketentraman, tapi ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada jaminan Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh dekat kepadaku, kuberi kau solusi terbaik, kuberikan ketenangan, kuberikan keajaiban, keberkahan. Kan ada kalau orang hambaku taat, aku turunkan barokah. Jadi keberkahan dari amalan itu, tempat ini akhirnya memberikan semacam energi kebaikan untuk kemanusiaan. Antara lain apa? Di sini menjadi tempat orang menempuh jalan taubat, sehingga sekaligus ini menjadi sarana terapi bagi ada kadang-kadang anak-anak yang susah diatur, yang narkoba, yang dan lain sebagainya. Akhirnya di sini juga salah satu keberkahannya dibina di sini. Jadi ada beberapa orang di sini yang orang tuanya sudah nyerah, dikirim kemari, kemudian kita didik metode zikir. Akhirnya alhamdulillah banyak yang sudah sembuh. Termasuk yang sekarang lagi ada di sini juga ada beberapa orang itu yang orang tuanya sudah nyerah, udah sanggup, dibawa kemari. Alhamdulillah di sini menjadi hamba yang bisa memperbaiki dirinya. Kemudian apalagi ternyata puncak spiritualitas itu kan kemanusiaan. Jadi kalau orang dekat ke Tuhan, maka dia akan sampai kepada level melihat ciptaan Tuhan itu dengan rasa kasih sayang. Jadi dalam pandangan sufi itu, kalau orang membersihkan hatinya sehingga dalam hatinya itu tidak ada lagi tempat untuk tersedia ruang-ruang dendam, ruang-ruang kebencian, ruang-ruang
intoleransi, ruang-ruang merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, karena dia menyadari bahwa dirinya adalah citra Tuhan. Sehingga kemudian orang yang dekat ke Tuhan, dia melihat bahwa seluruh ciptaan Tuhan ini adalah citra Tuhan. Sehingga kemudian di sini menjadi kekuatan spiritualitas, tempat bertemunya orang-orang yang berbeda. Nanti ada saya kasih buku saya tentang itu. Sehingga kemudian salah satu bentuk keberkahan dari amalan zikir tadi itu, selain ada keberkahan terapi terhadap orang-orang yang nakal, yang narkoba, tempat ini menjadi magnet spiritual berkunjungnya tokoh-tokoh, mulai dari presiden sampai tingkat lurah sudah kemarin. Kalau jenderal-jenderal, kepala daerah, setingkat bupati, wali kota itu biasa. Mereka datang kemari, saya yakini ini karena berkah dari amalan atau karomah dari amalan zikir ini, yang kemudian yang tercermin dari spiritualitas itu, yakni tentang humanisme, nilai-nilai universal. Sehingga kita termasuk yang sering kalau musim pemilu biasanya diminta oleh negara doa kebangsaan di sini ribuan orang hadir. Karena kita dianggap menjadi perekat. Jadi kehadiran tokoh di sini udah biasa. Tapi itu buah dari spiritualitas tadi. Orang kalau dekat ke Tuhan masih ada dalam dirinya kebencian terhadap manusia, apalagi karena berbeda agama, maka dalam tradisi kita di sini itu dipastikan nggak dekat ke Tuhan, pasti dekat ke hati, pasti dekat ke hati. Karena tidak ada satu nabi yang kemudian karena ajarannya ditolak dia menjadi marah, tidak ada, tidak ada. Karena Tuhan menciptakan manusia, meskipun manusia itu tak mengabdi kepadanya, tetap juga Tuhan memberikan kasih. Tapi tugas kita di dunia ini berkasih sayang. Keadilan Tuhan itu adalah diberikan akal, dan akal itu kamu akan mampu mencerna tentang kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan ditambah lagi turunnya para nabi dan rasul dan turunnya kitab-kitab, maka akal itu akan menakar, menimbang kamu itu menemukan nggak kebenaran. Tetapi dalam mencapai kebenaran kita dibatasi oleh prinsip-prinsip beragama tadi, kebebasan tadi itu. Nggak boleh saya karena merasa saya ini paling benar sehingga kemudian orang lain kuanggap salah, ku jelek-jelekkan, nggak boleh. Masa karena istriku cantik ku jelek-jelekkan istri orang? Nggak mungkin. Paham kan? Jadi bagi orang yang spiritualnya tinggi, orang yang dekat kepada Tuhan, sederhana aja memahaminya, yakni semakin tingginya dimensi kemanusiaannya, semakin tingginya kasih sayang, besarnya kasih sayangnya kepada seluruh manusia. Makanya kalau Islam itu kan disebut rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu disebut rahmat untuk alam, seluruh alam, bukan untuk rahmat untuk orang Islam. Jadi menerjemahkan itu adalah kalau kamu menjadi Islam yang baik, kamu menjadi rahmat untuk siapapun. Itu aja. Kalau ada orang Muslim tahu-tahu dengan Islamnya terganggu orang berbeda di sampingnya, berarti nggak rahmat lagi. Saya ini berkawan dengan non Muslim, tapi non Muslim ini nggak suka dengan saya, dengan perilaku, akhlakku, berarti aku gagal lah menjadi orang Islam. Gagal. Jadi rahmat itu kasih sayang. Maka
akan muncul nilai-nilai universalisme itu tadi humanis, kasih sayang tadi. Makanya nilai-nilai sufi itu menjadi perekat kemanusiaan bangsa. Tetapi kalau soal tauhid itu jangan ditanya. Justru karena padatnya lah tauhidnya, karena kuatnya lah tauhidnya, maka dia kemudian tidak lagi terganggu dengan universalitas tadi itu, dengan kemajemukan tadi itu, dengan keragaman tadi itu. Untuk mensyiarkan atau mendakwahkan agama Islam di daerah yang mungkin mayoritasnya itu muslim. Oh ya, tadi ada dari menarik dari silakan. Ada yang lain lagi? Tiga orang. Apa? Iya, ya. Saya izin bertanya Tuan Guru. Kan tadi di sini kata Tuan Guru ada dari apa teman-teman yang datang ke sini itu untuk penyembuhan gitu kan? Iya, terapi. Keluarganya yang tidak bisa apa untuk mengatur teman-teman tersebut dan itu apakah di sini terdapat sebuah terdapat madrasah diniyah atau ada Iya. atau bagaimana? Boleh. Satu lagi silakan. Ya. Oh. Oke, Terima kasih Tuan Guru. Nah, di sini kan kami sebagai dosen juga di sini mahasiswa untuk mengetahui keberagaman agama, Tuan Guru. Jadi kita tahu di Indonesia ini banyaknya ragam-ragam agama. Bagaimana tanggapan Tuan Guru terhadap kasus intoleransi yang ada di Indonesia ini sebagai bahan refleksi kami juga mahasiswa agar mereka kuat dalam menjalani ilmu agama mereka. Dan tadi kan kata Tuan Guru bahwa agama itu sebenarnya untuk mempersatukan juga biar dekat gitu. Nah, karena kita ketahui juga banyak kasus intoleransi gitu Tuan Guru. Biar mereka inilah contoh-contoh bahwa Islam itu adalah Islam yang indah gitu Tuan Guru. waktu kecil terbangun perasaan benci dengan orang agama lain. Waktu kecil, itu ada nggak? Ada kan? Ada. Jujur kan? Waktu kita kecil ada tiba-tiba terbangun perasaan yang berbeda agama itu kita benci. Itu kenapa terjadi? Itu terjadi karena pemahaman agama yang sesat. Yang boleh itu adalah meyakini agama yang paling benar, tapi tidak benci kepada agama lain. Itu yang benar. Jadi yang saya merasakan waktu kecil dulu menemukan beberapa teman-teman yang alergi dengan agama lain. Waktu kecil, agak setelah mulai besar dia mulai sadar untuk bergaul. Kenapa terjadi itu? Karena pemahaman yang sesat dalam memahami agama. Fanatisme buta yang tidak benar. Padahal yang benar itu adalah memberikan edukasi tauhid yang baik, yang padat, yang murni kepada anak-anak tentang keimanannya secara kuat tanpa harus membenci agama lain. Itu yang benar. Tetapi kalau memberikan benih keimanan dengan catatan kita dididik untuk membenci atau akhirnya membenci agama lain, itu salah. Itu sesat. Sesat dalam pengertian bukan ajaran ya, bukan ajarannya sesat, tapi cara pembelajarannya sesat. Sehingga kemudian dari kecil dia sudah terbawa perasaan untuk benci dengan keragaman. Jadi Tuhan mengatakan, kalau aku mau, mudah bagiku membuat kalian makhlukku yang kuciptakan ini satu agama, satu iman, satu marga pun bisa dibuat. Marga Simajuntak tadi kan bisa. Kalau Tuhan mau dibuat marga Simajuntak semua bisa. Bisa, mudah sekali bagi Tuhan. Tetapi kata Tuhan di situ, apa anta takrihanas? Kenapa kau ingin memaksa atau membenci orang lain? Ada beda. Kau ingin dia seperti keimananmu. Kata Tuhan begitu. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Udah selesai keurusan itu. Udah kuberi akal, kuberi Nabi dan Rasul. Silakan bertarung dengan pemikiranmu, dengan ikhtiarmu, nalarmu. Kerjamu di dunia adalah
menebarkan nasihat Tuhan, nanti biar di akhirat itu Tuhan memberikan keadilan sesuai dengan ini. Jadi kenapa tadi muncul tadi itu dari keluarga itu udah salah, sehingga kemudian orang yang terbawa terus kepada pemahaman kebencian, teologi kebencian namanya itu, bahwa dia mengimani agamanya dan membenci agama lain. Begitu ada peristiwa-peristiwa yang mohon maaf yang bersinggungan dengan ideologi bangsa, orang-orang yang terkait dengan terorisme, ini mudah direkrut dia. Mudah direkrut karena dari awal sudah ada benih-benih kebencian terhadap yang berbeda. Sehingga kemudian dengan demikian untuk mengatasi itu, pemahaman agama, kalau istilah sekarang ini moderasi beragama. Sekarang moderasi beragama. Jadi bukan agamanya yang dimoderatkan, tapi cara beragama. Agama itu harus fundamental, harus militan, harus fanatik. Tapi cara beragama harus moderat. Kamu harus bangun tahajud kalau bisa, kamu harus tekun menjaga sholat waktu, melaksanakan rukun Islam. Harus kamu lakukan secara ketat fundamental, tapi cara beragamamu terhadap interaksi keberagaman harus moderat. Nah, ini saya kira itu. Yang kedua apa? Yang kedua, ya proyek terorisme lah. Itu terjadi karena ada proyek-proyek intoleran, proyek-proyek radikalisme, ada politik juga, ada politik global. Karena teologi itu bisa target politik, bisa juga memang basisnya teologi. Itu tadi teologi kebencian tadi. Dia makanya ada istilah bom bunuh diri. Kan bomnya orang dia pun mati, disangkanya dengan dibomnya dia masuk surga, tapi masuk neraka justru secara cepat. Kenapa? Karena mana ada atas nama Tuhan dikorbankan kemanusiaan. Coba perhatikan bagaimana kisah Ismail waktu Ismail ingin disembelih oleh Abraham, tentang proses penyembelihan itu akhirnya kan diganti Tuhan dengan apa? Dengan domba. Apa yang ingin Tuhan maksud di situ? Tuhan tak izin kita atas nama ketaatan mengorbankan darah manusia. Maka oleh Tuhan diganti kan? Artinya begitu yang mau disembelih itu adalah sifat kecintaannya kepada Ismail sehingga nomor dua itu Tuhan. Jadi kita ini punya Ismail yang harus disembelih. Boleh jadi Ismailnya pacarnya, Ismailnya adalah jabatan, Ismailnya adalah HP. Itu boleh jadi itu sembelih itu kalau mengganggu dekat ke Tuhan. Jadi kalau ada punya kasih mengganggu dekat ke Tuhan, bilang kau harus disembelih. Karena kau Ismail yang harus disembelih. Jadi begitu ingin disembelih, Tuhan bilang stop. Aku bukan itunya yang mau ku harapkan, tetapi menyembelih rasa kepemilikanmu, menyembelih rasa cintamu. Begitu kamu sudah bulat ingin menyembelih, berarti kau sudah bulat kepadaku, tak butuh aku itu. Artinya tidak butuh mengorbankan orang. Jangan ingin dekat ke Tuhan, kau sakiti orang lain. Gitu. Jadi kalau buat bus gitu aja lah. Jadi jangan pernah sakiti orang lain hanya karena ingin mengejar, karena hanya ingin dekat ke Tuhan gitu. Kira-kira gitu. Jadi ingat tadi itu yang Ismail perlu sembelih. Pulang di sini bisa disembelih untuk kamu yang lain. Apakah kelompok ini berafiliasi dengan Ormas Nahdlatul Ulama? Karena saya lihat torikohnya torikoh Naqsabandiyah, di mana sejajar dengan list-list torikoh mutafak di Nahdlatul Ulama seperti Qadiriyah, Idrisiyah dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah torikoh, pengamalannya itu udah positif, itu nanti pasti itu kan amal-amalannya kan. Saya pengurus Jakman dan juga pengurus Dewan Ulama Toreko Internasional. Cara pengamalan kita ini NU.
yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk mengambil nilai-nilai kebangsaan, mengambil nilai yang moderat, yang mungkin dan pasti kedepannya akan dibawa oleh mahasiswa kita ke daerahnya masing-masing untuk disebarluaskan. Nama saya Iswari Komalasari dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suatu kebanggaan saya di sini sampai sini, soalnya di sana ada Tuan Guru Bajang dan di sini ada Tuan Guru Batam. Saya salah satu mahasiswa pertukaran pelajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suatu kebanggaan saya bisa sampai ke pesantren ini, bertemu dengan Tuan Guru yang mengajarkan kami, memberitahukan kami terkait nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai toleransi yang sangat luar biasa, dan semoga kami sampai kembali ke Provinsi Nusa Tenggara Timur saya bisa menyebarkan nilai-nilai tersebut. Nama saya Syamsia dari Universitas Muhammadiyah Senjai, tepatnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas jamuan dari Tuan Guru, sehingga kami dapat mempelajari bagaimana nilai-nilai keislaman. Kenalkan, nama saya Yuski Ripaldo Payuk. Saya dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuan Guru atas ajaran-ajaran yang telah diberikan. Saya Muqtada Hikmatiar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat. Itu kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk bertemu Tuan Guru dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana moderasi beragama dan akan disebarkan di lingkungan sendiri. Nama saya Fikra Hanifah Lesmana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Sebuah kebanggaan dan saya bisa datang di tempat ini bertemu dengan Tuan Guru. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau dapat saya amalkan dan saya sebarkan kepada teman-teman saya di Jakarta nanti.